Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mistisisme dalam agama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu Eriko Muhammad NIM 37, Rizaldo NIM 39, Devi Hana NIM 51, dan Ika Lestari NIM 56. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian mistisisme. Mistisisme secara terminologi diserap dari bahasa Inggris yakni mysticism atau ungkapan mistik Inggris abad pertengahan. Setelah sebelumnya diderifikasikan dari bahasa Yunani mystikos, mustikos, atau mustes yang berarti rahasia, mistis, dan terkait dengan hal-hal misterius. Definisi mistisisme menurut para tokoh. A.S. Hornby mendefinisikan mistisisme sebagai pengetahuan tentang Tuhan dan kebenaran real yang dapat dicapai melalui aktivitas penyembuhan dan meditasi, lebih dari sekedar pendekatan akal dan penginderaan. Menurut Zehner, mistisisme sebagai sikap dan cara pandang hidup, aspek kejiwaan, relasi, dan komunikasi dengan yang ilahi. Boyer menyebutkan jika kata mistik digunakan dalam 3 konteks. Pertama, digunakan ketika berbicara tentang kitab suci. Kedua, menyangkut misteri iman. Ketiga, menyangkut pengalaman religius yang bersifat rohani. Anne-Marie Schimmel mendefinisikan jalan mistik sebagai cinta pada yang mutlak. Sebab, kekuatan yang mampu memisahkan mistik sejati dari sekedar tapa brata adalah cinta. Sedangkan menurut Harun Nasution, mistisisme dalam Islam adalah tasawuf. Dengan demikian, mistisisme mempunyai tujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan. Mistisisme dalam psikologi agama. Mistisisme dalam kajian psikologi agama dilihat dari hubungan sikap dan perilaku agama dengan gejala kejiwaan yang melatar belakanginya. Mistisisme menurut pandangan psikologi agama hanya terbatas pada upaya untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan tertentu pada tokoh mistik tanpa harus mempermasalahkan agama yang dianut. Tujuannya ialah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara melakukan pensucian jiwa sebagai unsur spiritual atau ruhaniah. Unsur ruhaniah harus dibebaskan dengan cara pensucian batin agar kesucian ruh tetap terpelihara. Kebahagiaan ruhaniah merupakan puncak bagi manusia dalam pandangan kaum sufi. 4 aspek yang dapat dikategorikan dalam mistisme yaitu ilmu gaib, ilmu kebatinan, magis, dan parapsikologi. Aspek yang disebut terakhir misalnya membahas gejala-gejala jiwa yang terjadi tanpa peran panca indera serta perubahan yang bersifat fisik yang digerakkan oleh jiwa tanpa menggunakan kekuatan yang terkait dengan tubuh manusia. Selanjutnya, karakteristik pengalaman mistik. Pengalaman mistis lebih terbatas pada pengalaman langsung dan pribadi yang sifatnya unik, atau dengan kata lain, pengalaman ini melekat dengan praktik pribadi. Sedikit gambaran mengenai pengalaman mistis disampaikan oleh Rudolf Otto. Ia berpendapat bahwa pengalaman mistis kadang-kadang datang menyapu seperti gelombang pasang yang lembut, memenuhi atau pervading pikiran dengan suasana hati yang damai dalam kehusyukan ibadah, atau deepest worship. Pengalaman mistik yang begitu subjektif dan sangat pribadi ini sulit dijelaskan. Diperlukan cara lain untuk menyentuh pengalaman mistis. Cara atau jalur umum yang selama ini digunakan adalah dengan mendeskripsikan ciri-cirinya. William James, tahun 1904, menyebutkan 4 karakteristik pengalaman mistik. Yang pertama, ketidakterlukisan atau ineffability. Dalam menceritakan atau melukiskan pengalaman mistis yang dialami, seseorang akan sulit mengekspresikannya ataupun mengungkapkannya dengan kata-kata pada orang lain. Yang kedua, kualitas noetis atau noetic quality. Pengalaman ini juga melibatkan pengetahuan orang yang mengalaminya. Yang ketiga, kesementaraan atau transiency, yaitu pengalaman mistis berlangsung singkat. Dan yang terakhir, kepasifan atau passivity. Ketika pengalaman mistis terjadi, mistikus, orang yang mengalami pengalaman mistis, merasa seolah-olah kehendak sadarnya melayang-layang. Humboldt
mengadopsi pemikiran William James dengan menambahkan 3 ciri pengalaman mistik, yaitu kesadaran akan kesatuan segala sesuatu. Artinya, mistikus mengalami segala sesuatu sebagai kesatuan. Pengalaman ini umumnya dijumpai dalam mistisisme teistis yang merasakan Allah yang satu dalam segala sesuatu. Kedua, perasaan tanpa waktu. Pengalaman mistis berada di luar waktu jam atau penanggalan. Pengalaman ini tidak bisa diklasifikasikan dalam urutan waktu tertentu, seperti masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang ketiga, keyakinan bahwa ego fenomenal bukanlah aku yang sesungguhnya. Ego yang akrab dengan kehidupan sehari-hari disebut ego fenomenal. Dengan pengalaman mistis, seorang mistikus sadar bahwa ego fenomenal itu bukanlah dirinya yang sesungguhnya. Dirinya yang sesungguhnya adalah jiwa yang mampu menyatu dengan yang tak berhingga. Walter Terence Tess mengemukakan mengenai 7 ciri atau karakteristik dari pengalaman mistis, antara lain 1. Kesatuan. Manusia memiliki berbagai panca indera dengan fungsinya masing-masing. Dalam pengalaman mistis, semua perbedaan disingkirkan sehingga segala sesuatu terlihat sebagai kesatuan atau kekosongan. 2. Subjektivitas. Pengalaman mistis bersifat pribadi, yang membuat pengalaman itu subjektif dan unik. 3. Realitas. Pengalaman mistis adalah pengalaman asli yang terlepas dari cengkraman ego sehingga realitas tampil apa adanya. 4. Perasaan positif. Pengalaman mistis disertai dengan perasaan diberkati, bahagia, kegirangan, dan kepuasan. 5. Perasaan sakral. Pengalaman mistis berkaitan dengan dunia ilahi yang suci dan sakral. 6. Paradoksikalitas. Dalam pengalaman mistis, paradoks ditemui, kosong sekaligus penuh, banyak sekaligus satu. 7. Inefabilitas. Pengalaman mistis tidak bisa dituangkan dalam kata-kata. Bahasa manusia sangat terbatas untuk mengekspresikan pengalaman mistis. Walter Pahnke mengemukakan 9 ciri pengalaman mistis berdasarkan penelitian yang ia lakukan. 1. Kesatuan. Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan kosmis yang dicapai dengan meleburkan ego ke dalam dunia transenden, sehingga ia merasa bahwa ia adalah bagian dari segala sesuatu di alam semesta ini. 2. Transendensi waktu dan ruang. Pengalaman mistis adalah pengalaman akan dunia keabadian dan ketidakberhitungan. 3. Suasana hati yang positif dalam kehusyuan. Seseorang dialiri kegembiraan, perasaan diberkati, kedamaian, dan cinta hingga tangis haru. 4. Rasa kesakralan. Perasaan yang muncul dalam pengalaman mistis adalah respon yang tidak rasional, intuitif, mencengangkan, dan menggetarkan. 5. Kualitas neotis. Pengalaman mistis adalah pengalaman yang datang tiba-tiba, terjadi begitu saja, disebut iluminasi. 6. Paradoksikalitas. Pengalaman mistis mengarah pada kontradiksi logis. Orang yang mengalaminya bisa sadar bahwa pengalamannya bisa bertentangan dengan akal atau pikiran. 7. Ketidakterlukisan. Pengalaman ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, juga tidak bisa dideskripsikan atau digambarkan. 8. Kesementaraan. Pengalaman mistis tidak berlangsung lama dengan intensitas yang penuh. 9. Perubahan positif yang tetap dalam sikap dan perilaku. Lewat pengalaman mistis, seseorang mengalami perubahan dalam cara memandang dirinya sendiri, orang lain, dan kehidupan. Jenis-jenis mistisisme. Happold membagi mistisisme menjadi 2. 1. Mistisisme cinta dan penyatuan. Mistisisme berdasarkan dorongan untuk lepas dari perasaan terisolasi dan bergerak menuju kedekatan dan penyatuan kembali dengan alam atau Allah yang membawa kedamaian dan ketenangan bagi jiwa. 2.
mistisisme pengetahuan dan pemahaman. Mistisisme berdasarkan dorongan dalam diri manusia untuk menemukan dan memahami rahasia jagat secara keseluruhan, bukan perbagian. Dari dua mistisisme, Happold menspesifikasikan lagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Mistisisme alam. Mistisisme dengan ciri perasaan akan imanensi yang satu, Allah atau jiwa dalam alam. 2. Mistisisme jiwa. Mistisisme dengan ciri ketiadaan pemikiran tentang eksistensi Allah. 3. Mistisisme Allah. Mistisisme ini dikarakteristikkan sebagai kembalinya jiwa kepada dasarnya yang kekal dan tak berhingga, disebut Allah. Sedangkan Evelyn Underhill membagi mistisisme menjadi 3. 1. Mistisisme alam, dicirikan dengan meluasnya kesadaran dalam menjangkau aliran kehidupan. 2. Mistisisme metafisis. Mistisisme yang memuncak pada pengalaman akan berhentinya segala sesuatu tanpa kejelasan. 3. Mistisisme ilahi, dicirikan dengan malam kelam dan penyatuan. Syekh Nair membagi mistisisme menjadi 3 dengan tingkatan 1. Mistisisme alam didasarkan dalam pengalaman bahwa semua ada dalam satu. 2. Mistisisme monitis, didasarkan pada pengalaman melebur ke dalam diri sendiri atau menyatu dengan roh sebagai yang absolut. 3. Mistisisme teistis, didasarkan pada pengalaman akan penyatuan dengan Allah personal, Allah yang ada dalam hati setiap orang.